Maaf ini ada Pak, ini tuntutan masyarakat kami Pak terhadap pelayanan prima. Saya melihat Pak, mungkin rekan-rekan kepala desa sama yang saya rasakan dan saya masyarakat Pak. Di level tingkatan pelayanan di desa Pak, seringkali masyarakat kita bolak-balik untuk datang ke desa. Berbagai macam sebab. Datang ke kantor desa, dia lupa KKP, dia lupa KTP. Bolak-balik Pak, membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Ini yang kami pikirkan. Pemerintah Desa Papua terus memikirkan apa yang kita lakukan untuk melakukan merubah pelayanan yang selama ini pelayanan masyarakat harus datang di kantor desa. Kami ingin menerapkan di Desa Papua dengan menerapkan sistem pelayanan masyarakat tidak bergerak dengan memakai aplikasi yang kami sebut dan kami berikan namanya Siap Desa. Ini singkatannya Pak, Siap Desa. Singkatannya adalah Sistem Informasi Administrasi dan Pelayanan Desa. Ini masih kami ambil untuk melayani mereka tanpa keberadaan mereka di rumahnya pun dia bisa memesan surat keterangan dalam bentuk apapun yang dibutuhkan, KTP, akta dan apapun bentuknya sudah ada di dalam. Yang kedua, layanan umum Pak. Semua jenis surat keterangan di layanan nikah, surat pengantar pernikahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama kami juga sudah menyediakan di dalam. Berikutnya adalah layanan pertanahan. Data-data tanah kami punya data tanah yang bisa mengupdate semua data sawah, data tanah lewat AutoCAD Pak. Kami bisa tahu bahwa luasan ini yang punya ini datanya ini meternya, jadi hampir pasti tidak ada kasus tanah Desa Papua dengan penerapan aplikasi ini. Terakhir Pak, yang pertama layanan PBB Pak. Dengan layanan PBB ini Pak, kami bisa mengetahui bahwa siapa wajib pajak kita yang tidak membayar dan siapa yang tidak sama. Pertama terima kasih kepada tim inovasi kami Pak. Ini putra daerah kami yang bekerja sama dengan kami Upana Studio yang menciptakan ini Pak, sudah 4 bulan namanya. Terima kasih. Kami akan mulai di Desa Papua dengan menerapkan sistem pelayanan masyarakat berbasis digital. Saya harapkan kita akan di kantor desa, tetapi kalau tidak sempat tidak perlu datang, kami akan sampaikan. Kami akan connect dengan program Bapak Bupati Baru dengan memberikan motor roda 2 kepada ente. Sistem masyarakat tidak terbuka. Pasti kami berpikir bagaimana cara surat ini sampai ke masyarakat. Kami ingin memanjakan mereka bahwa masyarakat tinggal saja di rumah. Dengan motor RTI nanti yang mengantar surat itu ke rumah. Informasi dengan pelayanan kemasyarakatan saya nyatakan di saya melakukan pengantar siapa nama Pak? Saya nama Oh iya. Data tadi nomor KKT itu 7312 20 0912 0046 di. Oh iya, pasti ya. Jadi walaupun warga mungkin datang ke sini tanpa ada surat-suratnya, tapi kita sudah ada list. Jadi itu saksikan launching sistem informasi administrasi dan pelayanan desa atau istilahkan siap desa digital Desa Papua. Yang pertama, alhamdulillah Pak Desa tim apresiasi luar biasa menyampaikan atas inovasi ini Inilah sesungguhnya inti yang namanya pemerintahan. Karena pemerintahan atau tugas kita semuanya sesungguhnya kalau mau disederhanakan satu, apa itu adalah pelayanan. Apa itu pelayanan? Artinya apa? Bagaimana hari demi hari, waktu demi waktu kita berusaha meningkatkan pelayanan, sehingga saya bisa katakan bahwa ini merupakan upaya pelayanan prima, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat betul-betul dimanjakan.
Bapak ngurus apa saja, jangan berdagang di kantor desa. Telepon saya dari rumah sampai tidur misalnya raja pemerintahan. Pak Desa Papau hari ini alhamdulillah sudah melaksanakan dengan baik. Terima kasih ya. Tentu saja di desa-desa lain banyak inovasi-inovasi, ya, inovasi-inovasi. Tentu saya ucapkan terima kasih semuanya. Intinya saya jujur saja saya berikan apresiasi ya yang besar kepada Pak Desa bersama timnya atas upaya peningkatan pelayanan ini. Bagaimana kita saksikan tadi itu begitu cepatnya orang menelpon dari rumahnya, datanya sudah tersedia semuanya, selesai itu langsung diberi tanda tangan Pak Desa, lalu dikirimkan yang bersangkutan. Inilah sesungguhnya yang namanya pelayanan ya. Dan inti pemerintahan seperti saya katakan tadi itu adalah kalau disederhanakan satu pelayanan ya, pelayanan masyarakat, pelayanan kependudukan yang ada di semua tadi, mau kawin bisa juga cepat diberikan pengantar dan sebagainya, itu kunci. Dan dengan aplikasi tadi ini mempercepat pelayanan dan tanpa harus datang ke kantor, diantarkan pulang. Saya katakan tadi, inilah sebenarnya penjabaran daripada filosofi yang namanya pemerintahan. Masyarakat itu yang dilayani. Ya, bayangkan saja dari rumahnya, bisa jadi sambil tidur-tiduran. Tadi saya buka urus ini, saya buka kawin ini, misalnya ini mengantar, tunggu 5 menit kemudian itu ada di rumahmu. Karena ada waktu dibutuhkan dari kantor desa ke rumahmu diantar oleh Pak RT. Nah itu, jadi saya juga saja luar biasa. Dan insya Allah saya rencana nanti mungkin aplikasi ini kami kembangkan ya untuk semua desa kelurahan ya, untuk diaplikasikan ya. Tentu saja bahwa yang namanya aplikasi yang baru dibuat tentu saja masih ada kekurangan kelemahannya, ada tapi dengan berjalannya waktu diperbaiki. Mungkin misalnya kalau di semua desa mungkin menemukan masih ada yang perlu ditingkatkan lagi, kita perbaiki. Tapi yang jelas ini sudah luar biasa, cepat sekali, cepat sekali ya. Dan inilah inti daripada pemerintahan. Terima kasih Pak Desa. Tujuannya lain adalah melayani. Jadi pemerintah harus tanggap ini bahwa tugas kita semestinya adalah melayani. Dengan aplikasi ini kami bisa melayani masyarakat kami dengan cepat, tanpa dia datang di kantor desa, kami bisa melayani mereka dengan baik. Intinya bahwa kami melayani mereka tanpa keberadaan mereka. Jadi tidak ada tujuan lain, adalah kami ingin melayani mereka dengan baik. Itu saja kami bangun ini, membangun satu sistem bahwa kami sadar bahwa ini sudah menjadi kebutuhan di masyarakat yang sebenarnya yang tidak pernah terpecahkan. Dengan membangun satu sistem aplikasi ini, dengan membangun satu sistem masyarakat tidak bergerak ini, inilah solusi pelayanan prima yang harus kita lakukan demi masyarakat kita. Aplikasi ini keunggulannya adalah bahwa semua data-data yang ada di masyarakat, baik data pokok maupun data real, sudah kami himpun. Jadi apapun kebutuhan masyarakat, apapun data informasi tentang masyarakat, kami bisa memperlihatkan dan bisa mengakses. Satu contoh bahwa semua data kependudukannya secara fisik kami ambil untuk di-scan masuk. Jadi apabila itu hilang, apabila dia datang di kantor desa dan itu tidak dibawa, kami tidak perlu lagi kembali karena sudah di-scan masuk dalam satu PDF di database. Saya harapkan bahwa ini bisa menjadi rujukan. Ini belum sempurna, tapi kita akan bagaimana ini bisa dikembangkan di desa-desa lain. Aplikasi desa kan terbagi atas 2 modul besar. Sistem besar yang ini sistem administrasi dengan sistem pelayanan. Nah, sistem administrasi sendiri itu dibangun berdasarkan Permendagri nomor 47 tahun 2016. Itu outputnya atau hasil pernya itu dibuat sesuai persis dengan Permendagri itu nomor 47. Nah, sedangkan di pelayanan sendiri itu kita berbasis database. Artinya semua
semua output yang ada di pelayanan itu berasal dari database kependudukan. Jadi orang tinggal datang ataupun tidak datang sendiri sama nelpon atau memesan langsung secara online, sisa diketikkan namanya langsung jadi suratnya gitu. Pengembangannya itu dimulai semenjak bulan November tahun kemarin, artinya sudah berjalan sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Dari situ selalu terus dilakukan pengembangan dan selalu dilakukan revisi. Saya sangat intens bertemu dengan beliau, Bapak Kepala Desa, untuk melakukan revisi apa saja perlu perbaikan yang memang betul-betul yang dibutuhkan, yang sesuai yang diinginkan oleh Kepala Desa. Jadi intinya bagaimanalah supaya aplikasi ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya.